Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dina waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Dea Mariam dengan NIM 2130202256 akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Birokrasi dan Pendidikan. Untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, mata kuliah Sosiologi Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Syarnubi MPDI. Lanjut, materi yang pertama yang saya akan jelaskan, yang pertama yaitu birokrasi pendidikan. Dalam bahasa Yunani, birokrasi disebut dengan kratein yang berarti mengatur, sedangkan dalam bahasa Prancis, kata birokrasi disinonimkan dengan kata bureau yang artinya kantor, sedangkan dalam kata bahasa Inggris yaitu bureaucracy yang diartikan sebagai suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida, di mana lebih banyak orang berada di tingkat bawah daripada di tingkat atas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan birokrasi sebagai A. Sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. B. Cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban serta menurut tata aturan yang banyak liku-likunya. Jadi, pengertian birokrasi adalah suatu lembaga pemerintahan yang bertugas untuk membagi tugas para pemerintah sesuai dengan jabatan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang menjalankan tugas sebagai penyedia atau pelayanan jasa kepada masyarakat. Selanjutnya, adapun fungsi dan tujuan pendidikan di Indonesia. Fungsi dan tujuan pendidikan di Indonesia telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Siswatram Pendidikan Nasional. Fungsi pendidikan bagi masyarakat adalah untuk menegakkan nilai-nilai sosial dan budaya dan untuk mengembangkan potensi agar dapat berkembang serta menjadikan masyarakat berkualitas. Dan adapun fungsi pendidikan bagi pemerintah menciptakan generasi penerus bangsa yang ekspor atau ahli dalam berbagai bidang, dan untuk mengukur kepedulian terhadap generasi bangsa, memberikan informasi dan pemahaman untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan. Selanjutnya, birokrasi pendidikan di Indonesia. Birokrasi pendidikan adalah penggunaan praktik-praktik birokrasi dalam pendidikan. Sekolah sebagai organisasi di dalamnya terhimpun kelompok-kelompok manusia yang masing-masing baik secara perseorangan maupun kelompok melakukan hubungan kerjasama untuk mencapai tujuan. Kelompok-kelompok manusia yang dimaksud tidak lain adalah sumber daya manusia yang terdiri dari kepala sekolah, guru-guru, tenaga administrasi, dan staf kelompok peserta didik. Jadi birokrasi pendidikan di Indonesia masih sangat buruk karena sistem pendidikan yang sekarang tidak bisa membawa Indonesia dinilai memiliki performa yang bagus dalam berbagai aspek pendidikan. Hal ini terjadi karena guru yang terlalu menuntut muridnya untuk bisa mengerti. Dan yang terakhir, peran birokrasi dalam pendidikan. Peran birokrasi dan partisipasi masyarakat sebagai kontrol pendidikan nasional merupakan fungsi birokrasi itu sendiri yang mengontrol tugas pokok dan fungsi birokrasi pendidikan hingga pelaksanaan proses pendidikan di daerah supaya berjalan dengan baik. Menurut Tilaar, meningkatkan kemampuan kinerja birokrasi pendidikan dapat dilakukan melalui program pembinaan birokrasi pendidikan nasional yang profesional. Ini dilakukan untuk menghapus stigma bahwa birokrasi merupakan kelompok yang sangat sulit untuk berubah. Mereka cenderung menjadi orang yang konservatif dalam melaksanakan tugasnya atau business as usual. Demikianlah presentasi dari saya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.